Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang selama ini apa yang dia rasakan sama kamu ya. Ya, kita lihat selama ini bagaimana perasaan dia sama kamu. Oke. Kita lihat ya. Oke. Cara. Jadi aku ngelihat ya, siapapun seseorang ini, dia merasa kamu itu kayak beda dari yang lainnya gitu. Jadi ada yang memandang dirimu kayak beda gitu, beda dari yang lain. Kamu beda dengan Dora, kamu beda dengan Suneo, atau ya kamu beda banget sama yang lain gitu. Terus perlahan tapi pasti ya, dia ngerasa kayak apa ya, seperti ada ikatan gitu ya, ada koneksi, ada chemistry begitu sama kamu. Karena di sini ada perasaan yang bisa meledak gitu sama kamu ya. Dia seperti punya firasat sama kamu, dia seperti punya koneksi, punya ikatan batin sama kamu gitu. Jadi ada saatnya perasaannya itu menggebu-gebu banget, kayak meledak banget sama kamu. Terus ya, cie. Kemudian makin hari ya, mungkin bulan demi bulan, apalagi yang kayak ya udah kenal lama, yang udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya makin hari dia lihat kamu tuh banyak perubahan gitu. Kamu banyak perubahan ya. Terus makin hari kamu makin positif, makin spiritual. Dan dia tuh kaget ya. Dia kaget, dia terkejut. Ternyata ya kamu bukan orang sembarangan ya. Kamu bukan orang sembarangan. Karena ya jarang-jarang loh orang kayak kamu bertransformasi. Kamu spiritual awakening ya, ada kebangkitan spiritual. Dia kaget gitu. Kaget memandang kamu tuh seperti itu. Oke. Kemudian aku ngerasanya ya. Nah, menurut dia kamu tuh orangnya sensitif gitu. Menurut dia ya, yang dirasakan oleh dia, kamu tuh orangnya sensitif, bawa perasaan ya, baperan gitu. Tapi dia lihat nilai plus kamu ya penyayang ya. Walaupun kamu sensitif gitu, walaupun kamu baperan gitu, tapi kamu penyayang. Ada aja kasih sayang dari kamu. Ada saja cinta dari kamu ya. Dan dia ngerasain kamu tuh ya punya intuisi bagus ya. Kamu punya intuisi yang tajam.
feelingmu itu juga kuat loh, firasatmu kuat, intuisimu luar biasa gitu. Kadang dia ngerasanya kamu orangnya peka juga ya, kamu orangnya perasa, kamu ngerasain perasaan aku, kamu ngerasain yang aku rasain gitu. Kamu orangnya bersimpati, berempati, kamu orangnya ya nggak tegaan, penuh kasih sayang gitu, memaafkan. Tapi kamu misterius juga sebenarnya, ya. Jadi awal-awalnya ada sih kayak mau sepele gitu ya, ada awal-awal meremehkan kamu. Ah, berarti gampang lah gitu, enteng lah, bisa lah sama kamu ya. Kamu akan terima aku apa adanya, kamu akan pahami aku, mengerti aku. Tapi ternyata ya kamu bisa juga misterius ya. Karena akhirnya kamu bisa diam, akhirnya kamu bisa cuek, akhirnya kamu bisa menyerah ya. Akhirnya kamu bisa batasi diri, menutup diri, dan itu misterius loh buat dia. Kayak apa ya? Ih, perasaan kemarin ya, aku bisa mengendalikan kamu. Perasaan kemarin waktu itu aku bisa lah manipulasi kamu, aku bisa permainkan kamu, bla bla bla. Tapi akhirnya kok kamu tuh jadi apa ya? Jadi sulit ditaklukkan, kamu jadi sulit dipermainkan, ya. Kamu sulit aku jangkau, gitu. Itu sih. Terus, oke. Hmm, terus aku ngerasain, entah kenapa ya, orang ini jadi ngoreksi diri gitu. Jadi introspeksi diri ya. Aku lihatnya ada seperti itu. Mungkin ya sejak kalian jadi minim komunikasi atau tidak komunikasi, atau kamu ya udah ikhlas-ikhlas aja, kamu biarin aja, kamu kayak udah pasrah. Ya di situ dia kayak introspeksi diri ya. Dia ngerasa apa yang salah sama aku ya? Kayaknya ada yang salah deh. Jadi kayak ngoreksi diri gitu. Misalnya kita begini ya gara-gara aku juga sih. Atau kita berpisah ya gara-gara aku juga. Atau kita jaga jarak ya karena aku juga gitu ya. Atau kamu kayak sekarang kamu nggak terlalu peduli lagi, kamu nggak terlalu simpati lagi, kamu nggak berempati lagi gitu. Jadi kayak masuk dia ke dalam dirinya untuk introspeksi dirinya. Dia seperti ngoreksi dirinya gitu. Di mana ya salahnya aku? Kayaknya banyak deh ya salahnya aku gitu. Ya mau sih kayak merenung gitu. Sampai akhirnya ya dia sadar aja memang dia banyak salah dan merasa bersalah gitu. Ini ada ingin banget ya, pengen banget minta maaf. Dan di lubuk hati terdalamnya dia ngerasa ya paling kamu sebenarnya udah maafin kan, paling sebenarnya kamu udah memaafkan gitu, karena kan kamu pemaaf, kamu orangnya ya pengertian gitu. Jadi kayak ya aku yakin lah, meskipun kita diam, meskipun kita tidak bicara, meskipun aku belum minta maaf, aku belum berkata maaf, tapi kamu pasti maafin aku, kamu pasti mengampuni gitu, kamu kan baik, bla 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 gitu. Atau yang ngerasa aja kamu pada dasarnya baik, jadi udahlah ya, kamu kan pemaaf, ya udah gitu. Nyebelin ya. Kemudian aku ngerasain ada perasaan seseorang ini makin hari makin dalam sama kamu ya. Ada yang sebenarnya makin hari perasaannya semakin dalam ya untuk kamu. Entah ini karma tabur tuai ya buat dia. Karena kan orang yang selama ini sepele sama kamu bisa aja sekarang suka banget sama kamu ya.
Orang yang selama ini meremehkan kamu, sia-siain kamu, bisa aja sekarang cinta banget sama kamu. Jadi eh, aku ngerasain ada perasaan dalam dia tuh sama kamu sekarang. Ini ada sampai susah tidur ya. Ini ada sampai kayak tertekan batin. Entah kenapa gitu ya. Kayak ada rasa terus gelisah. Mungkin karena ya dia belum minta maaf gitu. Dia belum bayar karmanya sama kamu ya. Atau istilahnya ya dia belum minta maaf sama kamu. Dia belum ada bicara apa-apa, dia belum mengaku salah, dia belum minta maaf. Jadi kayak ya udah hidupnya gelisah terus gitu, kayak tertekan batin, susah tidur hampir setiap malam gitu. Sebenarnya ada sih mau aja nyampein isi hatinya kayak ya udah deh, oh, memang aku banyak salah, atau ya udah deh kita damai, kita saling memaafkan gitu. Ya dalam artian ya aku mau minta maaf. Eh, ada bahasa kayak gitu sih. Terkadang ya dia juga mau kayak menyalahkan kamu ya. Kamu kan juga begini, kamu kan juga begitu. Kamu kan drama juga gitu. Jadi ya kita saling memaafkan lah gitu. Mau nyampein kayak gitu, tapi apa ya? Boro-boro ya ngomongin gitu. Say hello aja kayaknya susah gitu. Bilang halo apa kabar aja kayak susah banget gitu. Beberapa ini ya memang orangnya entah kenapa jadi kayak nggak percaya diri gitu. Ini ada orang nggak percaya diri, kayak nunjukin mukanya aja dia udah malu gitu, nunjukin wajahnya, nunjukin mukanya dia udah malu gitu. Bilang halo apa kabar aja malu ya. Ada orang seperti itu loh, udah ngerasa bersalah dan nggak percaya diri. Ada kayak gitu. Atau nggak percaya diri ini ya bisa aja karena dia sekarang ya kondisinya berantakan. Kondisinya sekarang ya yang nggak enak gitu, nggak enak dilihat, nggak enak dipandang gitu. Atau sekarang hidupnya menderita. Jadi dia malu malu nunjukin wajahnya gitu. Ada juga sih kayak mikirin keadaan memang ya. Oke, kemudian eh, ini kalian mungkin yang udah kenal gitu ya, udah kenal lama atau kenal yang nggak terlalu lama ya. Tapi kamu ini membekas loh di hati dia. Kamu membekas gitu. Bahkan dia ingat satu persatu atau banyak momen gitu sama kamu. Dia ingat banget momen-momen itu. Kayak kamu pernah bilang ini, kamu pernah bilang itu, kamu pernah lakukan ini, lakukan itu. Kamu pernah ngechat ini, ngechat itu. Nah, dia ingat-ingat tuh. Kayak apa ya, itu sebuah kenangan yang manis ya. Cie. Itu kayaknya kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang indah gitu sama kamu. Dan aku ngerasa kamu tuh ngangenin ya, kamu tuh bikin kangen. Kamu tuh bikin rindu ya. Entah kenapa gitu. Entah karena kamu baik, entah karena kamu menarik, entah karena tutur katamu, tingkah lakumu, senyumanmu, atau kasih sayangmu atau apa gitu. Kamu tuh ngangenin, kamu bikin dia kangen, kamu bikin dia rindu sama kamu. Ya, dia mengakui sih. Memang iya sih, kamu tuh bisa dirindukan. Atau kamu sangat mudah dirindukan. Kamu gampang bingit ya, dikangenin gitu. Ya. Mungkin dia rindu juga ya tertawamu, hahaha gitu. Atau senyumanmu atau apalah gitu. Atau dia rindu ini kebaikan kamu, pertolongan kamu, support kamu. Wah, ada seperti itu ya.
kalau kangen gini dia lihat-lihat foto-fotomu, dia lihat-lihat gitu, foto-foto dirimu atau dia bayangkan wajahmu, ada seperti itu ya. Dan aku ngerasa perasaan dia tuh ya, kamu tuh ternyata aslinya seimbang, kamu tuh ternyata aslinya balance ya. Ya nggak selamanya sih kamu mau berjuang sendirian ya, nggak selamanya kamu mau berkorban, nggak selamanya kamu mau melakukan ini, mau melakukan itu, karena ada saatnya kayak kamu tuh maunya ada keadilan, kamu menjunjung tinggi kebenaran, kamu menjunjung tinggi keadilan, jadi kamu nggak suka gitu diperlakukan tidak adil ya. Misalnya ya kali ya aku terus yang peduli sama dia ya kali aku terus-terusan berjuang, dianya kayak gitu. Ya itu sih, dia kayak menyadari kamu tuh orangnya adil juga, kamu orangnya inginkan keadilan gitu. Oke? Dan aku ngerasain ada kesedihan dia ya, ada kesedihan yang dia rasakan, apalagi tanpa kamu. Ini ada sosok yang sebenarnya kesepian, ada yang kehilangan ya kalau nggak bersama gitu. Dan dia ini pengen loh kayak dicariin gitu sama kamu, dia pengen dapat belas kasihanmu kayak gitu. Jadi orang ini sebenarnya apa ya, banyak isunya, banyak banget sebenarnya masalah di dalam dirinya, atau ribet banget memang pribadi dia gitu. Aku ngelihat ya orang ini nggak percaya diri, terus ngerasa bersalah, terus mungkin gengsinya tinggi, egonya masih tinggi, atau dia minder, dia insecure, atau dia nggak paham gitu gimana ya berjuang, bagaimana ya berjuang yang bagus gitu untuk kamu, atau gimana ya memulihkan hubungan kita sedangkan keadaannya beginilah begitulah. Nah dia kayak bingung sendiri gitu, sedih sendiri, nangis sendiri ya, mungkin ada yang nangis tapi ya yang jelas bersedih gitu, dia sedih sendiri kayak mikirin semua ini tuh gimana ya gitu. Tapi ya jauh dalam lubuk hati dia maunya kayak kamulah yang nyariin aku, kamulah kayak datangi aku gitu, atau lakukan sesuatu lah untuk hubungan kita, lakukan sesuatu untuk koneksi ini gitu ya. Tetap aja ngikutin egonya gitu ya, jadi sebal gitu. Itu sih. Oke, terus kan dia tuh menunggu sebenarnya, ada yang dia tunggu. Mungkin dia nunggu dicari sama kamu, mungkin dia nunggu dikejar oleh kamu, ada seperti itu ya kalau masih ada egonya begitu ya. Tapi ada juga yang kayak ngerasa sih kamu tuh sebenarnya orangnya penyayang kan, kamu orangnya sebenarnya baik, kamu sebenarnya murah hati, ramah, peduli. Cuma kayaknya ya kamu sekarang maunya diem aja, kamu sekarang kayaknya ya mau pasif gitu, kamu kayaknya nggak mau lakukan apa-apa, kamu maunya ya udah diam di tempatmu, fokus sama hidupmu, kamu maunya fokus sama diri sendiri. Jadi ya kayak ya kamu pengennya dicari gitu. Kamu sebenarnya yang pengennya diperjuangkan. Kadang dia mikirnya gitu sih, dia ngerasain kayak gitu. Oke? Terus yang dia rasakan, ini ada ya yang ngerasa
sebenarnya eh, ketika kamu di perjalanan spiritual, em, perjalanan hidupmu itu jadi kayak pelan-pelan gitu ya. Terus ada yang sepele, ada yang meremehkan kayak di perjalanan spiritualmu itu buat hidupmu jadi lambat, buat hidupmu jadi pelan-pelan pergerakannya gitu. Cuma akhirnya dia kayak menyadari ya, banyak hikmah dari perjalanan spiritualmu, atau banyak sebenarnya berkahnya dari perjalanan spiritualmu. Karena dia ngelihat kamu tuh makin hari ya makin beda, kamu makin hari kayak pola pikirmu itu beda. Kamu lebih fokus ke yang maha kuasa, kamu lebih fokus ke Tuhan, ke semesta, kamu lebih fokus ke diri sendiri. Kamu tidak ikuti lagi standar-standar manusia, kamu tidak ikuti lagi hal-hal yang berbau dunia gitu. Jadi kayak makin hari hidupmu itu berkah sebenarnya. Terus kamu orangnya tidak menggebu-gebu lagi, kamu orangnya tidak berlebihan lagi gitu. Terus kamu tidak tidak lebay gitu ya, nggak bucin. Nah seperti itu. Kamu nggak bucin lagi, kamu nggak dibutakan cinta lagi gitu. Terus ya kamu kayak orang yang banyak ikhlas. Kamu banyak ikhlas sekarang, banyak ikhlas, legowo, atau kayak kamu sabar aja gitu sekarang sama hidupmu. Makin hari kamu sabar dengan perjalanan hidup, makin hari ya kamu pinter gitu mengendalikan diri. Jadi kayak sekarang ya kamu nggak sembarangan ngomong, sekarang kamu nggak sembarangan lakukan sesuatu. Kamu lebih kayak berpikir dulu, dengerin intuisi dulu, baru ngambil tindakan, baru ngambil keputusan gitu. Jadi kayak banyak juga sih perubahan hidupmu ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kayak dia ngerasa ya spiritualmu itu berkah untuk kamu. Ini kan? Ada yang ngerasanya ya pada akhirnya kamu yang bahagia gitu. Pada akhirnya ya juga hidupmu banyak berkah. Pelan-pelan gitu tapi pasti. Kamu tuh ya hidupmu jelas, hidupmu bahagia, hidupmu berkah gitu. Nggak kayak aku, gini-gini aja. Nggak seperti aku. Ya begitu-begitu aja ya. Kadang dia ngerasa salut sih sama kamu. Salut kayak ya memang kamu seperti orang pilihan ya. Selama ini ya begitu banyak kesakitan, kekecewaan di hidup kamu ya. Tapi kamu bisa gitu menjalaninya, dan ternyata spiritualitasmu naik ya. Kamu semakin diberkahi, kamu semakin diridhoi oleh ilahi ya, oleh Tuhan gitu ya. Oke. Kemudian jadi dia lihat makin hari kamu makin sayang sama dirimu. Makin hari kamu makin self love, makin mencintai diri sendiri. Oke. Terus kamu fokusnya ke mimpi-mimpimu, cita-citamu. Terus kamu fokusnya ya ke yang positif gitu. Bukan meladeni drama ya. Jadi dia ngerasa kamu tuh bisa memotivasi, kamu bisa menginspirasi ya. Artinya memang kamu sih bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh gitu. Karena kamu kayak apa ya? Ya kamu jadi diri sendiri, fokus sama mimpi-mimpi, fokus sama kehendak ilahi. Jadi kayak apa ya? Hidupmu seru juga gitu. Hidupmu kayaknya ya luar biasa. Kamu bisa loh jadi inspirasi, kamu memotivasi aku untuk jadi diri sendiri, untuk hidup apa adanya, ya tidak banyak drama gitu.
seperti itu. Oke, kemudian aku ngerasa ya dia memang melihat banyak banget perubahan besar-besaran, banyak banget transformasi ya di hidup kamu. Entah kenapa gitu. Kalau nyari tahu kamu, pasti ada lagi nih sisi kamu yang baru. Kalau nyari tahu kamu lagi, ada sisi kamu yang baru lagi. Atau kalau kepo atau nyari tahu lagi lah tentang dirimu, pasti ada lagi sisi baru tentang kamu. Jadi kayak kamu tuh seperti orang yang makin hari ada aja gitu perubahan hidupmu. Makin hari ada aja jiwa barumu, karakter barumu kelihatan gitu ya. Itu sih. Jadi dia kayak ngerasa makin hari kebuka ya, makin hari terbuka bahwa ya kamu tuh bisa mengeluarkan ya cahaya-cahaya dari dirimu kayak gitu. Jadi kalau ada orang berprasangka buruk sama kamu, ini makin hari makin lihat ternyata kamu tuh baik gitu. Kan ada orang ya suka banget ya berprasangka negatif lah, bilang kamu ini itu, menuduh kamu beginilah begitulah, tapi makin hari pasti dia lihat, misalnya dia lihat kamu nih entah kapan, ternyata kamu baik juga ya. Terus dia lihat lagi kamu, dia cari tahu kamu lagi, ternyata kamu positif juga ya. Nah, dia nyari tahu lagi tentang kamu, atau terungkap lagi kebenaran tentang dirimu, ternyata kamu baik banget, kamu tuh menginspirasi banget. Wah, akhirnya dia ngerasa aja, ya juga ya, kamu tuh baik, kamu luar biasa, kamu bijaksana, kamu tuh inspirasi gitu. Ya seperti itulah. Jadi kamu seperti orang yang berlapis-lapis ya. Lapis pertama dibuka, ada cahaya. Lapis kedua dibuka, ada cahaya. Lapis ketiga dibuka, ada cahaya. Nggak habis-habis. Artinya kayak gitu. Oke. Intinya namanya kebenaran itu pasti terungkap tentang dirimu. Pasti satu persatu sifat-sifat baikmu akan terungkap gitu. Oke. Dan dia tuh kadang sedih loh, kadang dia ngerasa aduh aku salah ya manfaatin kamu selama ini, aku salah ya manfaatkan kebaikanmu, atau ya aku manipulasi kamu, aku permainkan kamu gitu. Kayak ada rasa kok aku jahat ya, kok aku tega ya, kayak gitu ya. Oke, kemudian dia ngerasa kamu itu seperti misteri, kamu itu seperti teka-teki ya, yang sulit untuk dia yang sulit dia pahami sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena ini ada tentang orang yang udah berkali-kali mencoba menjauh, udah berkali-kali mencoba ya udahlah, nggak usah dengan kamu ya, atau nggak usah lagi menoleh ke kamu, nggak usah lagi melihat kamu, karena kan kalau misalnya udah berlalu ya udah berlalu aja, kalau udah ribet ya udah ribet gitu. Tapi entah kenapa kepikiran kamu, terus terbayang-bayang sama kamu, terus entah kenapa gitu ya, seperti ada energi yang menarik gitu, menarik dia ke arah kamu. Dia juga bingung sendiri gitu, makanya ini kayak misteri, kayak teka-teki yang harus dipecahkan lagi ya. Harus dipecahkan lagi. Soalnya entah kenapa kamu tuh memikat, kamu tuh selalu menarik perhatian aku, kamu selalu menarik aku, kayak aku harus lihat kamu lah, aku harus cari tahu kamu lah, aku harus memandang kamu kayak gitu. Seolah-olah kayak apa ya, kayak manusia itu cuma kamu aja ya. Jadi ada seperti itu, ngerasa bingung sendiri gitu ya. Cuma perlahan tapi pasti ada yang berusaha ya udah menerima kenyataan aja
berdamai sama keadaan, berdamai sama perasaannya, bahwa ya kamu tuh memang susah dilupakan, kamu sulit untuk dilepaskan gitu. Jadi ada yang ngerasanya ya udah memang kamu tuh pantasnya disukai, kamu pantas dicintai, ya kamu pantas disayangi gitu. Makanya ya ini ada nggak move on gitu ya, nggak bisa lupa sama kamu. Tuh, oke. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.